Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran geografi. Kita masih pada bab yang pertama ya, tentang perencanaan tata ruang nasional, kemudian provinsi dan kabupaten atau kota. Dan juga kita akan mempelajari tentang permasalahan yang ada dalam penerapan tata ruang. Oke, lingkup materinya yang pertama kita akan mempelajari definisi dari perencanaan dan juga termasuk definisi tentang perencanaan wilayah nantinya. Kemudian kita masuk yang kedua tentang lingkup dari perencanaan tata ruang nasional gitu ya. Kemudian yang ketiga, perencanaan tata ruang provinsi. Yang keempat, perencanaan tata ruang kota atau kabupaten. Dan yang kelima, kita akan mempelajari tentang permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Pertama, definisi perencanaan. Nah, perencanaan perencanaan itu merupakan suatu proses penetapan suatu tujuan dan juga memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi perencanaan itu adalah suatu proses bagaimana kita bisa menetapkan tujuan-tujuan yang kita tetapkan dan juga kita harus memilih langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, juga perencanaan juga merupakan serangkaian dari tindakan yang ditujukan untuk memecahkan masalah yang ada di masa depan gitu ya, masa depan ataupun masa yang akan datang. Nah, kemudian menurut Arsyad tahun 2012 terdapat 4 elemen dasar perencanaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, merencanakan berarti memilih. Kedua, perencanaan merupakan alat mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, perencanaan berorientasi kepada masa depan. Nah, jadi beberapa elemen ya yang dikemukakan oleh Arsyad itu ternyata ada 4. Pertama, perencanaan itu berarti memilih. Kemudian perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Yang ketiga, perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, perencanaan berorientasi kepada masa depan. Nah, ini bisa disebut juga ya, perencanaan juga bisa disebut dengan bahasa Inggris ataupun yang dikenal dengan planning ataupun plan. Jadi setiap kita sebenarnya harus memiliki suatu perencanaan ya untuk menjalani hidup di masa yang akan datang. Nah, begitupun wilayah gitu ya. Wilayah juga harus memiliki perencanaan. Nah, perencanaan wilayah adalah suatu proses untuk mengetahui dan menganalisis kondisi suatu wilayah dengan tujuan untuk perubahan menuju arah perkembangan ataupun menuju pembangunan yang lebih maju kayak gitu. Adapun tujuan perencanaan wilayah itu untuk menciptakan kehidupan yang efisien, kemudian yang nyaman dan juga lestari. Nah, di sini ternyata perencanaan wilayah itu bertujuan untuk kehidupan yang lebih baik ya. Kemudian juga harus memiliki situasi ataupun kondisi yang memang cukup nyaman gitu ya, ataupun terbilang tidak adanya bencana ataupun gangguan dan sebagainya, dan juga harus lestari. Lestari itu lebih mementingkan kondisi lingkungan ataupun memperhatikan sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Adapun manfaat perencanaan, yang pertama yang A itu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan dan penggunaan lahan untuk masa yang akan datang. Jadi memproyeksikan seperti apa kegiatan dan juga penggunaan lahan pada masa yang akan datang. Itu manfaatnya yang pertama. Yang kedua, membantu untuk
penentuan lokasi ekonomi. Jadi kita bisa menentukan lokasi ekonomi dengan melihat dari suatu perencanaan wilayah. Ya. Ketiga, sebagai acuan pemerintah untuk mengendalikan penggunaan lahan. Dan yang keempat itu mewujudkan keterpaduan pembangunan. Dan yang terakhir adalah terwujud tata ruang yang berkualitas baik. Jadi kita dituntut ya untuk membentuk suatu ruang ya, tata ruang ataupun suatu lingkungan yang berkualitas baik ya, istilahnya yang tersusun rapih lah ya, dan terlihat indah. Dan nah, yang kedua, perencanaan tata ruang tingkat nasional ya, atau yang disebut juga RT/RW nasional. Nah, ini merupakan suatu kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara, ya, khususnya negara Indonesia, yang akan dijadikan acuan untuk program perencanaan wilayah dalam jangka waktu yang panjang. Ya, jangka waktunya itu bisa berkisar 20 tahunan ya, 20 tahun. Dan pembuat kebijakan RT/RW nasional adalah pemerintah pusat dan juga presiden ya. Pemerintah pusat bersama presiden menyusun dan membuat strategi ya, yang nantinya akan dihasilkan suatu kebijakan untuk pemanfaatan ruang negara ini ya, karena ruang yang dimiliki Indonesia cukup luas dan sebagainya. Nah, ini contohnya kita bisa melihat bahwasanya Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah yang cukup luas, dari wilayah lautan ya, wilayah daratan, dan itu merupakan suatu anugerah ya, suatu keistimewaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Maka pemerintah harus membuat strategi pemanfaatan ruang tersebut sehingga dihasilkan suatu kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan juga instansi pemerintahan yang ada. Yang ketiga, perencanaan tata ruang tingkat provinsi ataupun RT/RW provinsi. Nah, ini merupakan suatu penataan ruang yang mencakup pada suatu lingkup provinsi ya. Tadi lingkup yang cukup luas adalah negara, kemudian kita lebih spesifik lagi. Ada perencanaan tata ruang itu yang hanya mencakup di suatu wilayah provinsi. Nah, penataan ruang tingkat provinsi ini harus mengacu pada perencanaan wilayah nasional dan juga rencana jangka panjang. Jadi perencanaan di tingkat provinsi harus adanya kesinambungan ya, antara kebijakan dari pemerintah pusat juga dengan pemerintah daerah di provinsi. Nah, di sini RT/RW provinsi dibuat oleh pemerintah provinsi bersama gubernur ya, ataupun pemerintah daerah provinsi bersama gubernur merencanakan dan juga nanti akan keluar suatu kebijakan yang dapat diterapkan di provinsi. Nah, di sini pemerintah daerah provinsi harus menyusun pertama RPJP ya, rencana pembangunan jangka panjang dengan masa 20 tahun ke depan. Nah, itu mengacu kepada rencana tata ruang nasional. Dan RPJM ya, rencana pembangunan jangka menengah dengan masa 5 tahun ke depan. Nah, ini contohnya misalkan kita lihat ya, Provinsi Jawa Barat, dia harus membentuk ataupun membuat suatu perencanaan tata ruang yang dapat diterapkan, karena setiap provinsi terkadang itu memiliki suatu karakteristik ataupun suatu wilayah yang khas yang sangat diperlukan untuk perencanaan. Nah, ini contohnya Jawa Barat. Yang keempat, perencanaan tata ruang tingkat kota atau kabupaten. Nah, ini merupakan suatu rencana tata ruang pada tingkat kota atau kabupaten yang harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional dan juga rencana tata ruang wilayah provinsi. Nah, jadi rencana tata ruang kota ini dibuat oleh pemerintah daerah kota ataupun pemerintah daerah kabupaten
bersama wali kota ya, kalau misalkan di kota, kalau di kabupaten bersama bupati. Nah, ini contohnya misalkan Kabupaten Indramayu yang harus dibuat perencanaan khusus ya, yang harus mengacu kepada tata ruang nasional dan juga tata ruang provinsi ya. Makanya dia harus membentuk suatu perencanaan yang dikendalikan juga oleh nasional dan juga provinsi ya, ataupun mengacu. Yang kelima, permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Nah, sebenarnya memang karena suatu perencanaan itu pasti ada permasalahan ya, baik itu terencanakah atau tidak, ataupun banyak hambatan-hambatan yang harus dilalui dan juga dilewati. Adapun yang pertama, ya pasti permasalahan yang pertama itu sering kali terjadinya konflik kepentingan ya. Jadi banyaknya konflik-konflik kepentingan dari berbagai sektor ya, ataupun antar sektor. Nah, contohnya misalkan konflik antar sektor kehutanan dan juga perkebunan ya, di mana nantinya akan saling mengakuisisi dan sebagainya. Ataupun sektor-sektor yang lainnya, baik sektor perekonomian, sektor transportasi dan sebagainya, itu seringkali terjadinya konflik gitu ya, di mana perencanaan yang dibuat oleh berbagai sektor itu terkadang tidak sinkron ya, ataupun tidak adanya keserasian ataupun keselarasan antara dua kebijakan yang dibuat gitu ya. Yang kedua, terjadinya ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang. Contohnya misalkan kepentingan manusia yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan. Contohnya misalkan ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang padat gitu ya, seperti di kota-kota besar, di mana banyak sekali wilayah-wilayah yang dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh banyak masyarakat. Contohnya misalkan di wilayah perkotaan itu banyak sekali tumbuh bangunan-bangunan di daerah bantaran sungai ya. Kemudian juga ada beberapa bangunan misalkan yang ada di bawah jembatan flyover, dan itu biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, di mana masyarakat itu tidak bisa untuk membeli rumah ya, ataupun tanah di kota karena memiliki nilai jual yang tinggi, maka mereka mencari wilayah-wilayah yang memang bisa dibilang layak untuk tempat tinggal ya, tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan kondisi lingkungannya kayak gitu. Yang ketiga, terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang. Nah, contohnya misalkan ketidaksesuaian pembangunan yang disebabkan penegakan hukum yang rendah ya. Jadi penyimpangan pemanfaatan ruang itu biasanya itu ketidaksesuaian yang disebabkan penegakan hukum yang rendah. Ya, penegakan yang dilakukan oleh pemerintah itu belum berpengaruh besar terhadap masyarakat ya. Yang terakhir, rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Nah, ini contohnya misalkan masyarakat yang tidak memperhatikan dan memperdulikan kebijakan pemerintah. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.